Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prasetya Amalia Putri dengan NIM 210700048 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Suhud Aryana MPD. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Tujuannya dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sendiri telah diatur dalam beberapa pasal. Salah satunya dalam pasal 28 Junto ayat 2 yang berisi tentang bahwa setiap warga negara mesti tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang digunakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayati saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti timah, gas alam, nikel, tambang, timah batubara, emas, dan perak. Memiliki hutan yang luas hingga dijuluki paru-paru dunia. Di dalamnya tinggal beragam hewan-hewan endemik asli Indonesia seperti harimau Sumatera, orangutan Kalimantan, orangutan Sumatera, gajah Sumatera, anoa, badak berjula 1, dan sebagainya yang meliputi hewan reptil berkaki 4 atau mamalia, unggas hingga hewan-hewan pengerat. Namun hingga saat ini kita sering menemukan adanya peralihan lahan dari hutan menjadi perkebunan. Hal ini menyebabkan hilangnya habitat hewan, juga banyaknya perburuan liar yang menjadi ancaman serius bagi para hewan. Dikutip dari tribunnews.com, sejak 2015 hingga 2019 tercatat 9 kasus oleh penegak hukum di Bengkulu dengan jumlah tersangka 22 orang. Tidak hanya di Bengkulu, kasus perburuan di Indonesia tersebar di wilayah yang lainnya, hingga menyebabkan pertambahan dan menjadikan status hewan langka di Indonesia ada pada zona merah. Dampak paling utama dari perburuan liar bagi lingkungan adalah terjadinya kepunahan satwa yang diburu. Satwa yang diburu semakin lama jumlahnya dan populasinya semakin menipis, apalagi jika satwa yang diburu merupakan jenis hewan yang mengalami perkembangbiakan lambat. Hewan-hewan yang diburu akan diperjualbelikan untuk kebutuhan pribadi, ada secara hidup maupun mati, dan diawetkan. Biasanya hewan-hewan tersebut juga dijadikan hiasan-hiasan ataupun dijadikan bahan makanan. Indonesia memiliki keanekaragaman fauna yang luar biasa. Ini merupakan hasil dari wilayah Indonesia yang luas dengan beragamnya kondisi alam di Indonesia. Sayangnya, beberapa populasi hewan endemik di Indonesia semakin menurun dan terancam punah. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya-upaya melestarikan hewan untuk mencegah mereka dari kepunahan.
Pemerintah mengupayakan pelestarian hewan-hewan tersebut dengan mengadakan berbagai lembaga yang bertujuan untuk melindungi satwa tersebut, di antaranya dengan mendirikan Suaka Marga Satwa, cagar alam, penangkaran, kebun binatang, hingga inseminasi buatan. Hewan-hewan yang ada di dalamnya bukanlah hewan yang diambil secara paksa dari alam, namun satwa hasil rescue dan sudah tidak bisa survive di alamnya. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga bisa melakukan pelestarian hewan dengan cara tidak berburu hewan sembarangan, melindungi hewan-hewan langka, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan penggantinya bahan sintetis, sehingga kita selaku warga negara yang baik perlu mentaati salah satu kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan kekayaan yang ada di Indonesia. Bukan hanya flora dan fauna, tetapi juga kekayaan budaya yang meliputi bahasa, suku, tarian, hingga makanan-makanan khas di Indonesia.